Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Prianto. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tentang reverse engineering untuk analisis malware remote access trojan. Sumber jurnal Aldi Putra Aldia, Nur Widiasono, dan Tessa Pajarsetia. Internet dapat membantu seseorang memanfaatkan banyak layanan hanya dengan bantuan beberapa klik. Dengan internet, sistem yang begitu rumit menjadi lebih praktis, murah, dan lain-lain. Meningkatnya pengguna internet membuat kejahatan merambah ke dunia maya yang sering disebut sebagai cybercrime. Cybercrime yang digunakan oleh penyerang semakin beragam dan kompleks. Serangan tersebut diantaranya melibatkan malicious software atau yang biasa disebut malware, yang merupakan suatu program jahat. Beragam tujuan yang dimiliki para pelaku ini, beberapa diantaranya adalah untuk melakukan aktivitas berbahaya yang berdampak sangat merugikan bagi para korbannya, antara lain penyadapan serta pencurian informasi pribadi. Beberapa malware berbahaya seperti virus, worm, trojan horse juga bisa membuat backdoor yang dapat melakukan pencurian informasi pribadi atau mengambil kendali sistem yang telah terinfeksi. Malware yang telah memasuki sistem, malware akan melakukan aktivitas dan merusak seluruh sistem. Seorang investigator harus memiliki kemampuan untuk melakukan analisa malware dalam setiap melakukan investigasi. Meningkatnya sejumlah malware yang dapat berevolusi dan mampu beradaptasinya terhadap perangkat analisis yang selama ini digunakan sehingga sulit untuk dilakukan analisis. Analisis malware dengan menggunakan reverse engineering merupakan salah satu solusi yang bisa digunakan saat ini. Reverse engineering dalam analisis malware berguna untuk ekstraksi data yang memuat informasi yang ada di dalam malware. Penelitian yang telah dilakukan sebagai dasar penelitian ini diantaranya penelitian Yalavadia dan Priyanka tahun 2017. Telah dilakukan analisis statis dan analisis dinamis pada malware Drag Comet. Hasil dari penelitian tersebut menguraikan metodologi yang efektif dan efisien yang dapat meningkatkan kinerja deteksi dan penghapusan malware yang dikumpulkan. Analisis dinamis merupakan cara terbaik untuk melakukan analisis sampel sebuah malware. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif untuk menjelaskan bagaimana proses penelitian. Melakukan reverse engineering dilakukan beberapa tahapan seperti pada gambar 1. Kenali sampel malware, hitung nilai hash malware, sistem yang digunakan, analisis dinamis, string analysis, dan disassembly atau debugging. Hasil dan pembahasan. Kenali sampel malware. Tahap ini menggunakan tool virus total untuk mendapatkan informasi mengenai sampel malware yang didapat. 2. Hitung nilai hash sampel malware. Melakukan penghitungan hash sampel malware yang didapat gunakan tool hashmafile. 3. Sistem yang digunakan. Tipe file sampel malware merupakan eksekutabel untuk melakukan analisis dinamis menggunakan sistem operasi Windows. Untuk memudahkan pergerakan malware, dipilih Windows 7 32-bit dengan jaringan Tor. Ini digunakan untuk menghindari celah perekaman sidik jari pada jaringan eksternal. Analisis dinamis. Virtual Machine Sandbox Online digunakan untuk melakukan analisis dinamis malware. Merujuk pada gambar 5, malware melakukan import beberapa file pada sistem yang telah terinfeksi. Merujuk gambar 6, hasil analisis jaringan dengan mengaktifkan Tor Analysis menunjukkan bahwa malware melakukan koneksi dengan jaringan eksternal dengan IP address 172.217.16.174 dengan menggunakan port 4
1943 di mana server tersebut berada di Amerika Serikat. String analisis. Proses string analisis dilakukan pada karakter ASCII yang ada di dalam program malware. Disassembly atau debugging. Proses disassembly ini menggunakan tool IDAPRO. Setelah malware terbuka, selanjutnya adalah melakukan analisa command yang di dalam malware yang telah di-list di atas. Hasil dari disassembly ditunjukkan pada gambar 8. Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu tahapan untuk melakukan reverse engineering pada suatu malware, khususnya malware RAT, adalah sebagai berikut. Kenali sampel malware menggunakan tool virus total. Hitung nilai hash sampel malware menggunakan tool hashmyfile. Tentukan sistem yang digunakan untuk melakukan analisis dinamis. Monitoring pergerakan malware dengan menggunakan metode analisis dinamis basic atau dapat menggunakan sandbox. Untuk sandbox online dapat menggunakan tool hybrid analysis. String analisis malware tersebut untuk memperkuat bukti dengan menggunakan tool bintek. Terakhir, lakukan disassembly atau debugging pada sampel malware. Untuk membuka source malware tersebut gunakan tool IDAPRO. Metode reverse engineering dengan teknik string analysis berhasil menunjukkan 12 function yang terdapat pada sampel malware Flawed AMI RAT. Ini menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya telah menunjukkan hasil reverse engineering dengan disassembly telah teridentifikasi tidak ada function yang terlewat. Jadi sebaiknya untuk melakukan reverse engineering sebaiknya dilakukan terlebih dahulu string analysis untuk mengetahui function atau mengetahui proses load dari malware, kemudian dilakukan disassembly untuk mengetahui source kode yang terdapat pada malware. Metode sandbox online menunjukkan file section dan file import dari malware tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.